Masa dikatain ijazahnya palsu? Gak rela ya. Mana mungkin tuh, Baik, Pak. baik, baik. Termul itu apa, meriang, panas dalam, bengek, ya kan, bentar lagi setruk mereka, ya kan. Nah biarin aja, nah presiden punya wewenang. Nah lu nonton aja. Kan junjungan lu udah pensiun. Presiden kita sekarang Prabowo, bukan lagi si Ono. Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Nah hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Waduh. Ini gebrakan apa lagi ini? Ada aja gebrakannya ya. Jadi ibu ini setelah mengunjungi kediaman Pak Jokowi dan bertemu dengan Pak Jokowi, justru beliau malah nangis guys, tapi ya air matanya nggak keluar banget sih ya. Ini nangis beneran apa nangis bohongan ibu? Ya terlihat dari video sih ya kayak gitu ya tonton semua. Padahal udah dikasih kaos loh, kok masih nangis sih gitu. Nah kenapa ibu ini nangis? Ibu ini merasa sangat sedih gitu ya kalau Pak Jokowi dikatain ijazahnya palsu gitu. Sementara beliau sangat yakin sekali kalau ijazah Pak Jokowi itu asli gitu kan. Nah harusnya ibu ini memberi nasihat ya kepada Pak Jokowi gitu untuk ya sudah Pak, kalau memang asli keluarkan saja Pak, biar mereka yang menuduh palsu itu kapok gitu. Harusnya seperti itu Bu, jangan malah nangis. Karena ini bentar lagi Bung Roy Suryo dan kawan-kawan masih menyusun buku dan insya Allah bulan ini Agustus akan dikeluarkan tuh buku sampai sekitar 400 halaman. Bukunya tebal guys. Nah di situ akan diungkapkan terutama soal polemik ijazah ini beserta dengan pasal-pasalnya dan lain sebagainya. Nah harusnya Termul juga begitu dong. Buku dibalas dengan buku, nanti buktikan lagi gitu loh. Jangan malah justru membuat buku nanti dibalas dengan hukum. Sanggah tuh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan keren secara ilmiah dan bisa dipresentasikan gitu loh. Jangan malah nangis, gak akan merubah apa-apa tuh. Enggak gara-gara nangis terus ijazahnya jadi asli kan enggak juga gitu loh. Kita lihat videonya. Ibu ini tinggalnya di mana? Kalau saya di Klaten, dia baru saya Temanggung. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang lagi kayak gitu, masa dikatain gitu ya. ijazahnya palsu? Gak rela ya. Mana mungkin tuh, Baik, Pak. baik. Doanya untuk Pak Jokowi ya. Ini. Oh, siapa Bang Sabtono? Ya. Selain menganggap Pak Jokowi adalah keluarga, memang kita berpikiran bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dikirim Tuhan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa kita. Yang cinta Pak Jokowi, yang tidak suka Pak Jokowi dihina. Lah ini ketek-ketek Termul Nusantara yang barusan bikin VT ini. Heri Sueke kan mengaku Panglima Nusantara. Kalau kamu mengaku Panglima Nusantara, introspeksi diri. Wajahmu seperti itu. Kalau wajah seperti Gajah Mada itulah, itu Panglima itu. Lah wajahmu kayak ngono loh. Dan kalau mobilku Fortuner sih ganteng mobilku gitu. Bikin malu aja kamu ini, bikin gaduh perasaanku. Kalau emang kamu merasa Pak Jokowi itu difitnah, ya kamu tunjukin videonya. Jangan membangun sebuah narasi yang negatif. Ngerti nggak kamu? Tunjukkan videonya, jenis fitnahnya itu seperti apa. Kalau hanya perkara ijazah palsu terus ujung-ujungnya itu fitnah, itu plesetkan dengan salah. Mungkin ada seorang profesor yang mengatakan ini bentuk penistaan terhadap UGM. Ya, profesor yang sudah agak linglung itu, ya gitu. Ya, yang debat dengan Rismond, ya. Nah, justru kebalik. Justru karena kami cinta terhadap Indonesia, ya, kami cinta terhadap Gajah Mada, kami melakukan ini. Dan kami itu buktinya jelas. Ketika Dr. Tifa memegang bukti, saya memegang bukti, Dr. Isman ditanyakan buktinya ada. Ditanyakan isinya ada. Bukan seperti profesor itu, katanya ada. Dibaca Prof, ada enggak? Pokoknya ada. Nah, gitu. Tapi enggak tahu isinya. Ada tapi enggak tahu isinya. Ya jadi mohon maaf ya, kalau itu namanya omon-omon. Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Nah hari ini posisi mereka emang habis-habisan.
Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Karena ketika ya dinasti kekuasaan politik Jokowi ini limbung bahkan jatuh dan terkubur, otomatis ya semua yang lentur bisa ikut ke sini ya. Kecuali mereka sudah ya buru-buru cari skoci untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam konteks politik justru yang paling punya pemikiran yang realistis itu partai politik. Karena di isu ijazah ini dia nggak mau ikut pecah kesan dari Jokowi. Tapi kalau relawan ya memang hidupnya dari eksistensi Jokowi. Ketika eksistensi Jokowi hilang, ya dia juga akan hilang. Makanya dia memang harus habis-habisan ikut membela Jokowi. Tanpa reserve ya. Iya. Sylvester ketika tidak bisa berargumen untuk membela, dia serang saya. Kau menang berapa kali perkara? Kalau kita bicara tentang kebenaran dan keadilan, kita tidak sedang bicara menang-menangan. Dan tidak bernilai kemenangan itu jika diperoleh dengan cara yang tidak terhormat. Misalkan menyuap hakim, menyuap jaksa. Atau sawer-sawer. Itu bukan sebuah kemenangan bagi saya, itu kekalahan yang sangat telak bagi saya. Karena apa? Pertanggungjawaban profesi saya bukan hanya di hadapan klien, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menarik nih ya statement dari Bung Kozinudin ya, terkubur dengan jasad Jokowi. Maksudnya secara politik ya teman-teman semua. Jadi makanya dari itu buzzernya bener-bener pol-polan lah ya, ngegasnya pol-polan lah ini untuk membela Pak Jokowi gitu. Dan juga gue baru sadar gitu ya dari statement Bung Kozinudin bahwasanya partai politik juga nggak ada yang membela lo guys. Malah justru untuk mengakhiri polemik ini ya tunjukkan saja kalau punya. Kan beberapa partai politik kayak gitu sih ngomongnya, seperti Bu Mega juga kan. Jadi ya begitulah akhirnya sampai Termul itu marah-marah kan dengan Pak Prabowo dan mengatakan bahwasanya giliran Pak Jokowi dihantam dengan isu ijazah tidak ada yang membela gitu. Kocak jadinya kan. Dari sini kita jadi paham banget ya bagaimana Termul ini memang ya yang dibela Pak Jokowi. Bahkan ketika Pak Prabowo memutuskan untuk membebaskan Tom Lembong saja emosinya kayak gitu kan, sampai mengancam Pak Prabowo, menginginkan Pak Prabowo untuk turun saja, mengatakan bahwasanya nanti 2029 tidak akan memilih beliau lagi dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti juga. Aduh, emang repot kok. Sementara kalau kita membicarakan soal ijazah selalu tidak bisa memberikan fakta dan data, hanya kehukum aja yang diomongin. Kita lanjut. Ubur-ubur ikan lele. Para Termul lagi gelisah, Le. Ingat gak lu ya? Waktu Tom Lembong ditangkap ya kan, diperiksa lalu di penjara sekitar 9 bulan lebih lah ya, sampai ke persidangan lalu divonis 4,5 tahun penjara. Termul tuh narasinya tinggal Anies Rashid Baswedan yang harus ditangkap. Tangkap pala lu peang. Setelah Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto ya kan, dan itu bikin Termul itu meriang, panas dalam, bengek ya kan, bentar lagi setruk mereka ya kan. Apalagi sekarang Prabowo Subianto bubarkan Satgas Saber Pungli bentukan Jokowi, itu artinya Prabowo Subianto di sini sudah memperlihatkan bahwa kepemimpinan dia tidak sejalan dengan Jokowi. Ini langkah bagus. Bila perlu saya ini request dong Pak Prabowo ya, itu singkirin aja tuh ya menteri-menteri titipan Jokowi ya, agar Pak Prabowo ini leluasa dalam memimpin bangsa dan negeri ini untuk lebih baik ke depan. Karena mereka tuh hama wereng yang bisa merusak persatuan dan kesatuan NKRI ya. Salam hormat Pak Prabowo Subianto. Lagi rame. Termul lagi pada ngambek sama presiden. Presiden kasih abolisi ke Tom Lembong, amnesti ke Hasto. Termul yang pada ngambek. Sikut sono, sikut sini. Nah biarin aja, nah presiden punya wewenang. Nah lu nonton aja. Kan junjungan lu udah pensiun.
Presiden kita sekarang Prabowo, bukan lagi si Ono. Hah? Udah lu ngikut aja, diam-diam dengerin. Gitu aja rame, ribut, nyinyir. Hilangin tuh dengki. Hebat ya. Ambek gedein. Tai gedein, orang takut injak. Kami membuat benar-benar jurnal atau buku ilmiah yang insya Allah nanti akan mencapai antara 400 sampai dengan 500 halaman. Ini nggak main-main, ya. Dan itu menguraikan dengan jelas kapan sebenarnya ijazah palsu ini awalnya dulu dimunculkan atau dipermasalahkan oleh publik. Misalnya sejak tahun 2013. Apa yang kita perjuangkan? Ya, Declaration of Human Rights. Ya, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 2008, direvisi nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu detail sekali bersama dengan undang-undang lain. Sementara analisis-analisis soal ELA, kemudian image comparison, face recognition comparison itu pun kami uji, ya. Saya dan Dr. Resmond menjelaskan dengan sangat detail, termasuk bagaimana lintasan dan lain sebagainya. Sementara Dr. Tifa dengan ilmunya behavioral neuroscience itu kemudian akan menjelaskan dengan detail analisis ilmiahnya. RRT ini kemudian membuat secara komprehensif dan ilmiah buku itu, white paper itu, dan itu akan kita terbitkan secara digital dan analog. Dan sudah secara ilmiah juga kita akan mendaftarkan itu secara ilmiah. Jadi kita akan mendapatkan bukti ilmiahnya, ya. Jadi artinya kami tidak omon-omon, kami tidak main-main. Itu akan kami lakukan Pak Agus, Pak Jenderal Ugro dan juga ya Dr. Tifa selalu. Kami tidak main-main loh. Kami tiap hari ini rapat untuk membuat buku itu. Siapa menulis apa detailnya bagaimana, kemudian jadi itu yang kita harapkan. Kita akan mendidik, mencerdaskan Indonesia. Buku jawablah dengan buku. Bukan buku dijawab dengan hukum yang tidak jelas. Itu clear banget kita. Jadi kalau ada orang pengen membalas itu, tulis buku juga. Misalnya keaslian ijazah Jokowi itu dari sisi ini, tulis. KKN-nya 83, kenapa bisa jadi 85? Tulis juga. Ya, analisisnya, jangan asal ngomong. Kenapa Petromak bisa jatuh? Kenapa gitar listrik bisa dipakai di desa yang belum ada listriknya? Nah, itu harus ditulis juga. Harusnya ya, jangan asal. Ya, kenapa bisa cap itu di belakang foto? Kenapa ada pula orang yang mau membela, cap saya di belakang foto juga? Ya, secara tegas live dia dulu. Ternyata orang itu hanya pengen tampil di televisi.